Semangat pagi Indonesia. Halo para sahabat Erlangga dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di acara Erlangga Classroom. Erlangga Classroom merupakan persembahan dari penerbit Erlangga untuk menemani kalian semua belajar dari rumah. Hari ini bersama saya, Ibu Lailan Vitasari, kita akan belajar tentang Project IPAS. Project IPAS ini merupakan salah satu materi baru di kurikulum Merdeka, diperuntukkan untuk anak-anak SMK di kelas 10, terutama pada bidang teknologi, manufaktur, dan rekayasa. Pada Project IPAS kali ini, kalian akan belajar bagaimana mengkolaborasikan natural science dan social science, dan juga belajar tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Fenomena apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Di banyak negara, tahu atau disebut juga tofu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai makanan yang lezat. Biasanya menjadi camilan favorit. Tapi di Indonesia, tahu bukanlah makanan yang spesial. Tahu menjadi sumber protein utama dan bahkan ada banyak orang yang bergantung dan menjadikannya sebagai penghidupan utama. Permintaan tahu yang terus meningkat menyebabkan menjamurnya usaha pembuatan tahu di seluruh wilayah Nusantara. Banyaknya usaha tahu skala rumah tangga merupakan wujud prospek bisnis yang baik pada bidang pangan di Indonesia. Terlepas dari begitu banyaknya industri pembuatan tahu, ternyata masih banyak terdapat PR besar yang perlu diselesaikan oleh industri pangan pembuatan tahu. Persoalan limbah. Limbah cair tahu menjadi salah satu permasalahan menarik yang perlu kita kaji secara serius dan konsisten. Dibuangnya limbah cair tahu ke gorong-gorong, saluran air, atau bahkan langsung ke sungai jelas menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Setelah Sobat Erlangga semuanya menyaksikan video tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita bahas berdasarkan tayangan tadi. Ya, fenomena sebuah pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri tahu. Kenapa limbah tahu ini menjadi sebuah fenomena yang bisa mengganggu lingkungan? Mari kita bahas satu persatu. Fenomena yang kita bahas di sini adalah fenomena pencemaran lingkungan oleh limbah tahu. Beberapa pertanyaan muncul ketika kita membahas tentang limbah tahu. Mengapa pencemaran lingkungan bisa terjadi? Bagaimana karakteristik limbah pabrik tahu? Berdasarkan karakteristik limbah, apakah berbahaya jika limbah tahu dibuang langsung ke lingkungan? Kerugian apa saja yang mungkin timbul akibat pencemaran lingkungan oleh pabrik tahu? Dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Mengapa pencemaran bisa terjadi? Pencemaran merupakan keadaan lingkungan yang tidak stabil untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Lingkungan yang tercemar bukan mendukung, akan tetapi mengganggu kehidupan makhluk hidup tidak terkecuali manusia ya. Salah satu penyebab pencemaran adalah adanya gangguan dari keberadaan limbah yang jumlahnya sangat besar dan menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair pabrik tahu memiliki beberapa karakteristik. Lebih kental dari air biasa, berwarna kuning, kecoklatan, bau yang menyengat, dan pH asam, yakni di bawah 7. Jika limbah pabrik tahu ini langsung dibuang ke lingkungan, maka kualitas air akan menurun, bahkan tidak bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber air bersih. Karakteristik sumber air bersih adalah pH air yang cenderung netral, warna bening, dan tanpa bau. Kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran adalah 1. Merusak kualitas air sehingga air tidak bisa dijadikan sebagai sumber air bersih, menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi rasa nyaman karena bau yang menyengat. Kita harus mencari cara guna menangani limbah tahu agar tidak langsung dibuang ke lingkungan, sehingga mencegah pencemaran. Aspek-aspek sains tadilah yang sudah bisa kita identifikasi berdasarkan fenomena yang bisa kita temukan di sekitar kita. Tugas selanjutnya adalah buatlah kelompok diskusi untuk merancang sebuah proyek yang bertujuan untuk mencari penyelesaian fenomena pencemaran yang terjadi akibat pembuangan limbah tahu ke lingkungan. Bagaimana sahabat Erlangga? Apakah kalian memahami dengan baik materi kita pada hari ini? Sudah bisakah kalian menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar menggunakan aspek-aspek ilmiah?
Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kita merancang sebuah proyek atau sebuah penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jangan lupa kalian semua terus aktifkan channel dari Erlangga Classroom ini. Jangan lupa beritahukan teman-teman untuk selalu mengikuti acara Erlangga Classroom. Untuk anak-anak SMK, terus berkarya karena SMK bisa, SMK hebat, SMK kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.